rencana-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hingga pada saat pagi hari ini, penyediaan kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami, tidak pernah berakhir dalam hidup kami, sampai kami disempurnakan seperti-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan pada saat pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua. Urapilah mata kami, telinga kami, dan hati kami untuk menangkap sesuatu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kami Tuhan yang ada di ruangan ini, bahkan yang mendengarkan di live streaming Tuhan, Engkau melawat kami Bapa, Engkau melawat kami Tuhan. Lawatlah kami tiap-tiap pribadi, jamaah Roh Kudus, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam pengurapan yang baik, biarlah dengan kebebasan Roh-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom, ada sukacita. Saya percaya kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Iya, kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Saudaraku, tadi malam ketika kami ibadah malam di rumah, ketika mulai, istri saya sudah mengalami sakit. Iya, sakit. Saya bayangkan bagaimana sakit gigi. Iya kan? Sakit gigi, aduh, sampai dia menangis. Sampai dia nggak tahan lagi. Apa yang mau dikatakan tahan lagi gitu. Ketika istri saya menangis, anak saya Cio pun menangis. Saya katakan, iya. Lalu istri saya pergi ke kamar dan membaringkan diri. Iya, kita berdoa. Saya bilang sama keluarga begini, kita harus berdoa. Amin. Iya. Jadi kita harus meminta kepada Tuhan. Iya. Di Matius 21 dikatakan di ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya katakan kepada keluarga, ya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang saya bayangkan tadi malam, kalau istri saya sakit bengkak ininya, aduh, gimana besok pagi dia melayani sebagai singa. Iya, saya katakan kepada anak-anak kami, jangan kita beri celah bagi iblis. Iya, jangan kita beri kesempatan, salah pintu bagi iblis, sehingga kita ragu, sehingga kita tidak yakin. Iya, kita harus penuh kepercayaan. Di ayat 21 dikatakan, saudaraku, apa dikatakan? Iya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Sesungguhnya jika kamu percaya, katakan percaya. Percaya. Iya, dan dikatakan tidak bimbang. Tidak bimbang. Iya, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi dikatakan juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, pohon ara itu kecil, Bapak Ibu, dibandingkan dengan gunung. Iya, saudaraku, dikatakan jikalau kamu berkata kepada gunung ini, gunung apa yang sedang menghambat kita, sehingga tidak melihat kebesaran Tuhan yang ajaib. Masalah apa? Gunung ini berbicara tentang persoalan masalah yang menutupi mata kita, saudara, sehingga kita tidak melihat kemuliaan Tuhan, tidak melihat kebesaran Tuhan yang ajaib.
Dikatakan, perkatakan kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Amin. Jika kita percaya, jika kita tidak minta, dan jika kita memperkatakan firman adalah mendeklarasikan firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, gunung apa yang sedang kita hadapi pada saat ini? Saudaraku, kita harus berkata kepada gunung ini. Amin. Iya, perkatakan saudaraku. Iya, saya menanam cabai di depan rumah itu saudaraku. Saya berkata kepada cabai, hei kau cabai, kau harus berbuah lebat. Kau harus berbuah. Saudaraku, memang buahnya lebat saudaraku. Iya, tapi ada satu pohon yang tidak pernah saya katakan. Iya, memang dia mati. Dia agak-agak dia tidak mati, tapi tidak bertumbuh saudara. Saudaraku, sampai sekarang cabai itu menghasilkan, bahkan tumbuh lagi cabang yang lain untuk menghasilkan bunga yang baru lagi. Wow, kita harus selalu memperkatakan. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan itu kita katakan. Itu artinya kita mendeklarasikan. Ya, deklarasi apa kata firman Tuhan. Amin. Iya, saudara yang terkasih, mari kita semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita saudaraku, Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dan 25. Ini saya berikan tema didirikan di atas batu karang. Hidup kita harus didirikan di atas batu karang. Hidup kita harus dibangun di atas batu karang. Amin. Mari kita baca ayat 24 dan 25. 3-2 yang setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Didirikan di atas batu karang, saudaraku. Hidup kita harus didirikan di atas batu karang. Batu karang itu adalah Yesus itu sendiri. Amin. Yesus itu adalah batu karang kita. Kita harus didirikan di atas fondasi batu karang. Itulah Yesus. Saudaraku, kita sudah diletakkan di atas batu karang itu, tetapi kita harus bangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka dilihat 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11 saudaraku. 1 Korintus 3 ayat 10. Kita baca 3-2 ayat. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan yang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun manusia saudara yang dapat meletakkan dasar selain daripada Bapa di surga. Dan dasar yang telah diletakkan itu saudara, itulah Yesus Kristus. Dan setiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Petrus saudaraku. Lalu saudaraku, Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu,
melainkan Bapa-Ku yang di surga. Lalu dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat. Amin. Dan Allah mau tidak menguasainya. Aku mendirikan jemaatku. Yesus mendirikan kita di atas batu karang. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saudara, bagaimana hidup kita didirikan di atas batu karang. Tidak ada cara lain selain daripada sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan bagi kita. Kebenaran firman ini adalah dasar kita untuk kita membangun di atas batu karang. Tidak ada lain. Dia berhikmat. Dialah hikmat kita, saudaraku. Yesus Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Amin. Amin. Kita ada di dalam Dia. Allah Bapa, 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, Allah Bapa menaruhkan kita di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Dan Yesus itu menjadi hikmat bagi kita. Saudara. Dia menjadi hikmat bagi kita. Dia yang membenarkan, menguduskan, dia menebus kita, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada cara lain. Harta milik kita tidak bisa kita andalkan. Pengetahuan kita tidak bisa kita andalkan. Hanya Tuhan, amin. Amin. Sebab Tuhan itu tidak terjangkau hikmatnya, saudara. Coba lihat terus Mazmur 140 47 ayat 5, saudara. Dikatakan apa di situ? Besarlah Tuhan kita. Mari kita baca 3-2 ayat. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Dia yang paling berhikmat. Dia yang paling bijaksana dan tak terhingga oleh manusia, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita supaya kita mau didirikan di atas batu karang. Kita kembali ke Matius 7 ayat 24. Apa dikatakan di sana, saudara? Setiap orang, katakan setiap orang. Setiap orang. Artinya, saudaraku, tidak memandang jabatan, tidak memandang status saudara, kaya atau miskin, saudaraku, anak-anak atau dewasa, saudaraku, tidak memandang. Setiap orang. Artinya ini peluang bagi saudara yang hadir pada pagi hari ini, saudara, untuk kita mengalami pertumbuhan, untuk kita dibangun di atas dasar batu karang, saudara. Dikatakan di sini, setiap orang yang mendengar, katakan mendengar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mendengar perkataanku. Saudara, apa yang kita sering dengar akan menentukan siapa kita sesungguhnya. Kalau kita sering mendengar hal-hal yang menakutkan, pasti kita menjadi penakut. Kalau kita sering mendengar kabar-kabar dunia ini, maka kita akan menjadi seperti dunia ini, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi pikiran kita ditentukan dari apa yang kita dengar. Oleh sebab itu, setiap kita diberikan pilihan untuk apa? Untuk mendengar sesuatu. Apa yang kita berikan kepada, apa yang kita berikan di telinga kita, di hati kita, saudara. Itulah sebabnya dikatakan oleh Amsal 23 ayat 7, saudara. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Artinya setiap orang yang membuat perhitungan di dalam pikirannya, demikianlah dia. Kalau Anda berpikir aku tidak bisa, ya demikianlah Anda. Kalau Anda berkata aku tidak diberkati, demikianlah Anda. Hidup kita akan menjadi susah. Saudaraku, apa yang kita dengar menentukan siapa saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, sangat penting kita mendengar apa yang
Karena kalau enggak, kita tidak bisa bertahan dalam hidup ini. Setiap manusia mengalami badai. Setiap manusia di bumi ini, baik anak Tuhan maupun tidak anak Tuhan, saudaraku, pasti ada hujan, pasti ada badai, pasti ada angin. Tetapi saudaraku, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kokoh. Amin. Tuhan mau kita menjadi orang yang kokoh, yang mendirikan batu di atas batu karang. Dan itu disamakan dengan orang yang bijaksana. Wow, disamakan dengan orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari supaya kita mendengar. Karena ini saudaraku, mendengar itu lebih penting daripada persembahan kita. Di 1 Samuel 15 ayat 22, sesungguhnya mendengar suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Saudaraku, persembahan kita tidak menentukan kita bertumbuh, berkembang, tetapi mendengar itu jauh lebih baik. Amin. Bahkan saudaraku, mendengar itu jauh lebih baik daripada pelayanan saudara. Maria duduk di kaki Yesus, saudara. Kita sudah mendengar khotbah pada 2 minggu yang lalu. Duduk dengan mendengar terus mendengar suara Tuhan, saudara. Lalu Tuhan berkata, Maria telah memilih yang terbaik, dan tidak seorang pun dapat mengambil daripadanya. Tetapi kepada Marta dia berkata, Marta, 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 engkau banyak menyusahkan diri dengan banyak kekhawatiran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita supaya kita mendengar. Amin. Mendengar firman Tuhan lebih baik, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka di Ibrani 4 ayat 7. Ibrani 4 ayat 7, saudaraku. Kita baca sama-sama 3-2 ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kapan saudaraku? Hari ini. Hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman. Saudaraku, kalau Tuhan masih berfirman kepada kita pada saat ini, itu artinya kita masih diberikan kesempatan. Itu artinya kita masih menerima kasih karunia dan anugerah bagi kita, untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Dikatakan, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudaraku, tidak bisa kita mengeraskan hati. Tetapi kita harus, hati kita siap digarap oleh Tuhan. Amin. Menjadi tanah yang baik, Bapak Ibu. Dan dikatakan di sini, ketika dikatakan, sebab ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti yang dikatakan di atas. Ini artinya sudah diulangi, Bapak Ibu. Ini sudah diulangi, sudah disampaikan sebelumnya, saudaraku. Coba kita lihat di pasal 3 ayat yang ke-15, saudaraku. Pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Amin. Saudaraku, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, biarlah hati kita siap menerima. Biarlah hati kita siap menerima. Saudaraku, setiap kita memiliki telinga. Amin. Di Wahyu dikatakan, saudaraku, di Wahyu, setiap siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Coba pegang telinga masing-masing.
Masih punya telinga kita kan? Amin. Siapa yang bertelinga di sini? Angkat tangan. Ada masih ada telinganya kan? Iya. Setiap orang yang bertelinga, iya. Iya. Jadi saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Katakan mendengar. Saudara yang terkasih, mari kita supaya kita mendengar. Karena mendengar itu, saudaraku, mendengarkan firman itu akan membangkitkan semangat, akan membangkitkan gairah, akan membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, siapa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Dikatakan di kitab, ia 1 Yohanes, saudara, yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Yang mengalahkan penyesat adalah iman kita. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita supaya kita mendengar. Amin. Yang kedua, saudaraku, kita harus menaruh firman Tuhan di dalam hati dan jiwa kita. Harus sampai tinggal di dalam hati, di dalam jiwa kita. Jiwa itu ada, ya, pikiran itu ada di dalam jiwa. Kehendak kita itu ada di dalam jiwa. Kemauan, kesenangan itu ada di dalam jiwa. Jadi saudaraku, firman itu harus sampai di dalam hati, sampai meluap ke dalam jiwa. Sehingga apa? Firman itu menguasai hati dan jiwa kita, pikiran kita, saudara. Itulah sebabnya dikatakan di Perjanjian Lama, Ulangan 11 ayat 18. Mari kita baca. Ulangan 11 ayat 18. Kita baca sama-sama. 3-2-nya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang lidahmu. Saudaraku yang terkasih, kita di dalam Perjanjian Lama, saudara, kita harus menaruhkan. Tetapi kamu harus menaruhkan, saudaraku. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, saudaraku, bukan lagi kita yang menaruhkan, tetapi Tuhan yang menaruhkan. Amin. Coba kita lihat Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. Kita baca sama-sama. 3-2-nya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruhkan hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara yang terkasih, Tuhan yang menaruhkan di dalam hati kita masing-masing firman-Nya. Amin. Sebagaimana Tuhan menaruh firman-Nya di hati Petrus ketika Yesus bertanya, siapakah aku? Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, ya, berbahagialah kau Petrus Bibius, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, Bapa yang di surga. Itulah yang menyatakan, itulah yang menaruhkan di dalam hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hanya rindu akan firman, kita hanya haus akan Dia. Itu saja, saudara. Biarkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan bekerja. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, izinkan Dia bekerja, karena Dia adalah ahlinya, saudara. Aku akan menaruhkan, hukumku di dalam akal budi mereka. Bahkan diulang lagi, saudaraku, di ayat yang ke pasal berapa, saudaraku? Diulang lagi di Ibrani 10 ayat 16. Ibrani 10 ayat 16 dikatakan, sebab setelah Dia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Ini perjanjian baru yang telah disampaikan kepada kita. Amin. Wow, berbahagialah saudara ada di tempat ini, saudara. Iya, karena Tuhanlah yang membuat, Tuhan menaruhkan di dalam hati kita firman-Nya di dalam hati dan juga di dalam jiwa kita, saudara.
apabila firman itu ada di dalam hati kita, saudara. Amsal 4 ayat 22 dikatakan apa, saudara? Coba kita lihat. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saat firman Tuhan ada di dalam hati kita, saudara, firman itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi dia menghasilkan sesuatu, menghasilkan hidup, memberikan hidup, dan juga memberikan kesembuhan, keselamatan kepada kita, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan hati kita, jiwa kita, biarkan Tuhan bekerja, memenuhi, menaruhkan firman Tuhan di hati kita. Dengan cara apa? Dengan seperti kita membaca firman Tuhan tiap hari. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, dulu kami ibadah di rumah. Kalau malam saya sering khotbah. Saya sering tanya kepada anak saya, Gio sudah baca firman Tuhan hari ini? Saya sudah katakan 1 pasal 1 hari minimal. Iya, belum Pak, katanya. Aduh, jangan gitu lah. Akhirnya istri saya sampaikan begini, gini aja lah ibadah kita. Kita ibadah pujian penyembahan, setelah itu baca firman. Udah baca firman aja. Baru setelah itu doa. Kami mulai, saudaraku, kira-kira 1 bulan yang lalu, kami mulai. Jadi firman itu bekerja bagi tiap-tiap orang, saudara. Saya diberkati dari ayat ini. Saya bilang, saya mulai. Ketika anak kami, Gio misalnya belum dia mengerti, belum mendapatkan sesuatu, tetapi akhir-akhir ini dia selalu duluan. Pas saya dulu, katanya, saya diberkati dari ayat ini. Lalu dari mana? Gimana? Pewahyuan apa? Artinya berkat apa yang kamu terima? Rema apa yang kamu dapatkan? Artinya setiap kita bisa memberikan sesuatu. Karena apa? Roh Kudus mengajar. Amin. Roh Kudus mengajar kita semuanya, saudara. Oleh sebab itu perlu di tengah keluarga ibadah. Kalau tidak bisa pagi, udah malam saja. Ajak ibadah hanya pujian penyembahan. Setelah itu baca firman 1 pasal. Setelah itu berdoa, saudara. Saudaraku, saya percaya firman yang kita baca, saat kita mendengarkan firman itu sedang kita mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Kita sedang memperhatikan firman Tuhan. Dan firman itu tinggal, Tuhan yang menaruhkan di dalam hati kita. Rema, saudara. Rema apa yang kita tahu? Rema, Tuhan yang menaruhkan di hati anak kami. Anak-anak kami, rema itu. Sehingga mereka bilang, aku diberkati loh Pak dari ini. Saudaraku, supaya kita masing-masing, mari Bapak Ibu, ini waktunya supaya kita didirikan di atas batu karang. Itulah Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, mari supaya kita biarkan Tuhan menaruhkan firman-Nya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Firman itu harus tinggal di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, saudara, sampai itu yang menguasai pikiran kita. Amin. Keadaan, situasi, saudara, jangan sampai itu menguasai kita. Tetapi firman itulah yang menguasai kita. Saya katakan kepada anak-anak saya tadi malam, saudara, jangan kita beri celah kepada iblis. Jangan kita berikan keuntungan sedikit pun atas apa yang dialami istri saya, saudaraku, saat ini. Kita harus klaim firman Tuhan. Kita harus klaim. Kita harus perkatakan kepada gunung batu yang di hadapan kita, supaya kita melihat kebesaran Tuhan yang ajaib. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang ketiga, saudaraku, dikatakan di ayat yang kita baca yang tadi, Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
Amplified Bible dikatakan begini. Di sini dikatakan, dituliskan melakukan, itu act on them, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, mematuhi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya teringat misalnya begini. Seorang aktor, dia berhasil memerankan peran seseorang tokoh apabila dia menjiwai tokoh itu. Siapa yang pernah menonton Habibie Ainun? Film Habibie Ainun ada di sini? Gak pernah ya? Pernah. Iya, gak pernah Habibie Ainun? Iya, gak pernah ya? Saudaraku, salah satu reja itu pemerannya, saudaraku, dia berhasil mendapatkan piala award. Karena apa? Saya juga belum pernah, tapi saya sering dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Saya nangkap kenapa rupanya B.J. Habibie? Karena reja, saudaraku, dia sampai menjiwai daripada tokoh Habibie, saudara. Dia menjiwai, saudara, sehingga dia berhasil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga kita, saudara. Kita harus menjiwai, kita harus menaruhkan firman Tuhan, perkataan daripada Tuhan di dalam hati kita. Jadi tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan seluruh isi hidup kita. Baik perkataan kita, baik tindakan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu artinya sedang melakukan firman Tuhan. Itulah dikatakan di sini, seperti apa? Bukan kekuatan saudara, bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan yang ada di dalam hati kita. Itulah yang mendorong kita untuk berkata-kata dan juga untuk bertindak. Amin. Itulah sebabnya dikatakan di Kolose 3 ayat 17, kita baca Kolose 3 ayat 17, 3-2 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan apa? Perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, kita harus untuk kita kuat, saudaraku, berdiri di atas batu karang, kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ketiga, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan apa yang kita renungkan, apa yang ada di dalam hati kita. Iya, apa yang ada di dalam jiwa kita, kita renungkan. Lalu dikatakan apa? Supaya engkau bertindak hati-hati, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus sesuai hidup kita, perkataan kita, dan juga saudaraku, tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 5, saudaraku. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 5, 3-2 ya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Orang yang menuruti firman Tuhan, orang yang tinggal di dalam Dia. Amin. Katakan, orang yang menuruti firman, orang yang tinggal di dalam Dia. Orang yang menuruti firman, orang yang tinggal di Dia. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, saudara, kita tidak bisa bertahan. Hati kita, keluarga pasti remuk. Akhir-akhir ini, saudaraku, banyak
orang keluarga mengalami perpecahan. Banyak orang mengalami perceraian. Karena apa? Karena pergumulan. Hanya karena keuangan ekonomi saudara, keluarga hancur. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, mari kita supaya kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, untuk kita didirikan di atas batu karang, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Amin. Kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 6 saudaraku. Ayat 6 3:2 barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang terkasih, ini waktunya pemulihan itu saudara. Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Artinya saudaraku, kalaupun kita ada di sini, ini Tuhan sedang memulihkan kita. Amin. Ini waktunya saudaraku. Sebelum Kristus datang, kita terus dipulihkan. Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Kata kisah para rasul saudara, ini waktunya kita sedang dipulihkan. Saudaraku, ada persoalan masalah yang kita hadapi. Ini waktunya kita sedang dipulihkan oleh Tuhan sampai kita sempurna seperti Kristus hidup. Itulah kehendak Tuhan. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa kita sempurna. Itu kata firman Tuhan saudara. Kita harus terus mengalami pertumbuhan. Kita terus dibangun saudara. Saudaraku, Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Di Galatia 2 ayat 20 saudaraku, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup dalam iman. Hidup dalam iman anak Allah. Hidup oleh iman anak Allah. Kalau dalam bahasa Yunani saudaraku, sama dengan oleh saudaraku. Jadi kita hidup oleh iman Yesus Kristus. Jadi kita yang ada di dalam Tuhan dan Yesus yang ada di dalam kita harus sesuai dengan Dia. Kita harus hidup sesuai dengan Dia. Saudara yang terkasih, mari kita supaya kita tetap hidup di dalam Dia. Amin. Mari kita supaya kita terus disempurnakan. Pria sejati apa dulu? Menjadi pria sejati adalah pilihan. Adalah keserupaan dengan Kristus. Menjadi anak-anak Tuhan adalah keserupaan dengan Kristus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh haleluya Tuhan. Saya undang semuanya worship. Kita nyanyikan Masuk dalam
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami didirikan di atas batu karang, yaitu Engkau sendiri Bapa. Engkaulah Tuhan yang telah menempatkan kami tinggal di dalam Engkau. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah membenarkan kami, Engkau sudah menguruskan kami. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus menguasai hati jemaat dan juga Tuhan jiwa setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga dalam menghadapi tantangan situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Engkau Tuhan yang memberikan kami kuasa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, terimalah kekuatan dari Tuhan. Terimalah kekuatan dari Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup. Izinkan Tuhan berkarya di dalam hidup. Dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya. Taruhkanlah firman itu di dalam hatimu. Dan bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita seperti Kristus hidup. Amin. Tuhan Yesus berkata kepada kita saudaraku, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah terang dunia. Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Hidup kita sekarang izinkan diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.